Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang ada pada waktu mereka makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak akan dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita terkadang kita kepo dengan nasib orang lain. Kita mencoba menebak-nebak nasib orang lain atau menggosipkan masa depan seseorang, atau mungkin kita mencap seseorang itu akan suatu peristiwa yang terjadi di kemudian hari terhadap dirinya itu. Singkat kata, bahwa kita mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita. Fakta tersebut bisa saja terjadi di antara kita, mungkin saya, mungkin Anda semuanya. Pada kesempatan ini, kita mendengarkan tadi bagaimana Petrus atau penginjil Yohanes melukiskan fakta itu ya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, siapa?" Ketika Petrus bertanya kepada Yesus ya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dengan dia yang dimaksudkan adalah murid yang dikasihi Yesus ya, yaitu Yohanes. Ketika Yohanes itu bertanya ya, "Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan Engkau?" Nah, di situ bisa saja ya Petrus waktu itu tidak terlalu setuju ya kalau Yesus itu diserahkan, ditangkap, lalu kemudian ya disiksa dan dibunuh. Hal itu bisa kita lihat ya pada suatu momen ketika Yesus memberitakan tentang dirinya yang akan menderita, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Jadi reaksi Petrus di situ ya menarik Yesus ke samping, lalu kemudian mengatakan sesuatu ya, sekiranya hal itu tidak terjadi. Artinya di sini seolah-olah bahwa Petrus itu tidak terima kalau Yesus itu atau mengalami penderitaan ya. Sebab dalam pikiran Petrus, ketika sekian lama bersama dengan Yesus, guru mereka itu, Tuhan mereka itu eman-eman kalau disiksa ya, atau kalau kalau ditangkap bahkan harus mati gitu ya. Jadi di sini nampak bahwa Petrus tidak menghendaki hal itu. Guru mereka itu adalah orang yang hebat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi ya bagi Yesus di situ Petrus sudah memikirkan apa yang dipikirkan manusia ya, bukan melihat lebih jauh
kehadiran Yesus yang memang datang untuk menyelamatkan manusia, membela kebenaran meskipun dia harus mengorbankan dirinya. Jadi itu yang dikatakan Yesus ya, kebenaran, bahwa dia akan menderita dan akan mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dengan demikian di situ kita melihat bagaimana Petrus masih pesimis ya dengan berita penderitaan Yesus. Mungkin saja ada sangkut pautnya ketika kita mendengarkan bacaan sebelumnya ya, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Mungkin di sini ya Yesus itu hendak menguji ya, atau semacam ada sebuah edukasi internal lah, batin gitu ya dengan Petrus. Ya, sehingga pada akhirnya pun Petrus mengatakan, atau Petrus merasa sedih. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mungkin Yesus di sini tahu, atau mungkin juga Yesus ya ingin mencoba Petrus sejauh mana dia setia dengan Yesus ya. Bagaimana Petrus itu mengasihi Yesus dengan sepenuh hatinya. Sehingga pada akhirnya pun setelah Petrus memberikan jawaban itu, dia mengatakan, ikutlah aku. Di sini kemudian memang Yesus itu sungguh mempercayai Petrus, memberikan seluruh wewenangnya kepada Petrus ya, sebagai pemegang kunci kerajaan surga ya, yang sekarang sebagai pengganti adalah Bapak Paus ya, wakil Kristus boleh kita pahami seperti itu. Ketika Petrus mengatakan atau berbicara tentang orang lain, dalam arti ini Yohanes, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini ya? Sekiranya ekspresi itu ya, semacam merespon pernyataan dari Yohanes itu, Tuhan, siapakah yang akan menyerahkan engkau? Lalu direspon oleh Petrus itu tadi. Mungkin gambaran-gambaran sebelumnya itu bahwa Petrus tidak menghendaki Yesus untuk mengalami penderitaan ya, sehingga Petrus mengeluarkan pernyataan yang sifatnya semacam sebuah mengurusi ya urusannya Yohanes ini. Yang menarik bahwa jawaban Yesus kemudian, jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ini di sini bahwa Petrus itu seolah-olah mengurusi urusan orang lain itu ya, ingin tahu nasibnya Yohanes. Dari pihak Allah yang menjawab seperti itu, hendak mengatakan bahwa hidup ini tidak perlu terlalu terlibat penuh ya dalam urusan orang lain. Itu jangan menjadikan urusan orang lain itu urusan kita. Privasi orang lain itu ya kita umbar-umbarkan. Ya privasi orang lain itu ya perlu dijaga kerahasiaannya. Privasi itu menyangkut pribadi, relasi pribadi dengan diri sendiri dan juga dengan Tuhan. Jadi untuk urusan masa depan, nasib itu ya urusan pribadi dengan Tuhan. Nah, dengan demikian ya di sini ya Tuhan itu sangat menghargai keberadaan seseorang, kehendak bebas seseorang. Jadi dalam hal itu ya relasi kehendak dengan Tuhan inilah yang memang menjadi sebuah misteri kehidupan bagi pribadi seseorang ya, masa depan seseorang. Jadi tidak perlu mencari-cari kesalahan orang, mencari tahu urusan orang, privasi orang gitu ya, masa depan orang. Ya, Tuhan mengajari seperti itu ya. Yang terpenting di sini bahwa tetap membangun sebuah relasi dan kita berpegang teguh kepada Tuhan ya. Hidup itu ya biarkanlah berjalan sedemikian rupa melibatkan Tuhan di dalamnya. Sebagaimana digambarkan oleh Tuhan ya, ikutlah aku. Engkau hanya mengikuti aku, melaksanakan perintahku, mendengarkan firmanku, hiduplah penuh dengan kedamaian, penuh dengan persaudaraan, bukan pertentangan. Dengan demikian ya bahwa nasibmu di kemudian hari ya Tuhan sendiri yang menentukannya berdasarkan hidupmu, cara hidupmu di dunia ini. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pesan mungkin penting untuk kita bahwa Tuhan itu ya sudah mempercayai kita melalui sakramen baptis, kita menjadi miliknya, lalu kemudian mengutus kita untuk menjalankan tugas perutusan.
Dan tugas kita adalah menjalankan tugas itu dengan sepenuh hati, sesuai dengan kehendaknya, sebagai bentuk jawaban kita atas tawaran Tuhan, ikutlah aku. Jangan mengikuti gerakan hati kita yang mencoba untuk mencampur-campuri urusan orang lain. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.